Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Muhammad Syarifuddin SEMAB, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum, itu Bapak Eka dan Adi. Kemudian yang kami hormati pimpinan Bank Kalsel Syariah, kemudian Bapak Pengawas Sekolah, kemudian Bapak Ibu Kepala SDN 2 Sebungur, kemudian para pembimbing, para pengajar utama revitalisasi bahasa daerah Kabupaten Tanah Bumbu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang yang cukup cerah ini. Secara hati-hati pian semua, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi dalam rangka untuk mengikuti kegiatan festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Tanah Bumbu yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan babak final. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau bin yaumil hada ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi pian-pian seberataan ini masih terasa asing ketika mendengar ada istilah komunitas pengajar utama revitalisasi bahasa daerah. Jadi mungkin masih asing, termasuk juga festival Tunas Bahasa Ibu. Perlu ulun sampaikan bahwa pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juli itu ada permintaan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengirimkan pengajar utama RBD tadi. Maka dari itu pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan menunjuk 17 orang. Jadi ada 17 guru yang ditunjuk, yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan tersebut di Banjarmasin, tepatnya di Hotel Aria Hotel Banjarmasin. Jadi baju hitam ini ya, ini teman-teman semua, silakan berdiri supaya bisa dilihat. Ini teman-teman yang baju hitam, ini adalah merupakan guru-guru yang dikirim oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengikuti, salah duduk lagi untuk mengikuti pelatihan RBD tadi, revitalisasi bahasa daerah. Dan dalam pelatihan tersebut kami dibimbing untuk mengenal 5 macam genre. Yang pertama itu adalah bapandung. Kalau istilah kita mungkin boleh dikatakan bapandung itu ada yang mengatakan tadi semacam stand up comedy. Namun sebenarnya bahasa daerah itu komedi tunggal, tapi dengan menggunakan bahasa Banjar. Dan pemerannya, misalnya ulun bapandung nih, ulun ini bisa memerankan beberapa tokoh yang ulun perankan. Kalau kebetulan ulun menjadi misalnya tokoh si Aluh misalnya, nah misalnya si Aluh kan, otomatis ulun menggunakan bahasa yang karakternya seperti si Aluh tadi. Ulun bercerita bagaimana tokoh si Aluh ini, kemudian bagaimana pakaian si Aluh. Nah kemudian juga misalnya ada si Utuh dalam perantauan tadi. Maka si Utuh itu pun harus menggambarkan bagaimana kepribadian karakter si Utuh dalam kehidupan sehari-harinya.
mulai dari pakaiannya, mulai dari gaya bicaranya, kemudian mulai dari penampilan dan sebagainya, menunjukkan bahwa itu adalah tokoh si Utuh dan si Alun. Itulah Bap Pandung. Jadi mungkin tadi ada yang mengatakan, Pak, ini Bap Pandung ini hampir tidak pernah lagi terdengar, tapi luar biasa Pian hari ini mengangkat Bap Pandung untuk ditampilkan kembali di tengah kita, supaya ini jangan sampai hilang dari budaya kita. Kemudian yang kedua, genre yang kedua itu adalah bakisah. Nah, bakisah bahasa Banjar. Ada yang mengatakan, Amang Sudi kemarin mengatakan itu 11-12 dengan Bap Pandung. Nah, cuma kalau bakisah bahasa Banjar mungkin bisa jadi dari segi pakaian tidak seperti serumit Bap Pandung. Jadi mungkin bakisah bahasa Banjar itu lebih sederhana dibandingkan dengan Bap Pandung. Dan kemudian yang ketiga, pidato bahasa Banjar. Kalau pidato mungkin sering aja sudah kalian dengar tuh, bagaimana orang pidato. Tapi pidato yang kita inginkan itu adalah menggunakan bahasa Banjar. Dan alhamdulillah kalau seandainya di antara peserta itu nanti ada memunculkan bahasa Banjar yang mungkin tidak pernah lagi kita dengar. Nah, ternyata hal ini dimunculkan. Kalau misalnya Tampias, misalnya kan masih sering kita dengar, tapi ada bahasa yang di pedalaman, bahasa Banjar yang dalam mungkin bagi orang Banjar yang kelahiran tahun 90 ke atas itu mungkin sudah tidak terdengar lagi, kecuali bagi mereka yang tahun 60 ke bawah mungkin masih ada memiliki literasi ataupun kosa-kosa kata yang cukup lama tidak terdengar lagi. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang keempat itu adalah puisi bahasa Banjar. Nah, puisi bahasa Banjar itu tidak menekankan untuk menampilkan bagaimana cara membaca puisi, tapi yang kita inginkan itu bagaimana siswa-siswi peserta itu menulis puisi dengan menggunakan bahasa Banjar. Jadi kita lebih cenderung untuk menggali potensi bahasa Banjarnya, bukan untuk menyampaikan, membaca bagaimana puisi itu dibacakan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menulis kisah handap. Nah, tahu lebih kisah handap? Kalau mungkin dalam dunia bahasa Indonesia misalnya kan itu ada istilahnya cerpen. Dalam sastra itu cerpen, cerita pendek. Dan ternyata di tempat kita di Kalimantan Selatan budaya Banjar itu ada yang namanya kisah handap. Nah, kisah handap, cerita pendek. Nah, kisah handap itu pun juga menggunakan bahasa Banjar dan tidak kita tampilkan di panggung, tapi mereka di situ menulis bagaimana menulis kisah handap, bagaimana menulis cerita pendek. Apa bedanya dengan cerita pendek? Kalau dari segi aturan memang tidak ada perbedaan dari segi penulisan, sama dengan cerita pendek. Bedanya apa? Bedanya ada terletak dari penggunaan bahasa. Kalau bahasa cerpen bisa jadi digunakan bahasa Bugis misalnya, atau bahasa Indonesia, atau campur dengan bahasa lain. Nah, kisah handap yang kita tampilkan, yang kita inginkan itu adalah kisah handap dengan menggunakan bahasa Banjar. Dan setelah kami melakukan pelatihan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2023, kami diberikan tugas oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pengimbasan. Nah, pengimbasan supaya jangan sampai ilmu yang kami dapatkan di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan terputus sampai di tempat kami saja, tetapi kami memiliki kewajiban untuk melakukan pengimbasan mulai dari 1 Juni sampai sekarang. Nah, 1 Juni sampai bulan September, sampai bulan Agustus, September, itu teman-teman masing-masing melakukan pergerakan pengimbasan masing-masing tanpa terkoordinir. Jadi masing-masing ada yang melalui MGMP, ada melalui MKKS, ada langsung ke siswa-siswi di kelas. Dengan cara macam-macam, teman-teman yang 17 orang tadi melakukan pengimbasan 5 genre tadi. Nah, akhirnya kita terpikir kalau teman-teman bergerak masing-masing, otomatis akan menyulitkan kita untuk mengembangkan RPD tadi. Otomatis kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pak, minta kami diberikan kekuatan hukum. Pak, minta kami diberikan legalisasi supaya kami bisa bergerak dengan secara luas. Alhamdulillah, respon Dinas Pendidikan luar biasa. Dengan waktu yang cukup singkat. Pada tanggal 10 Oktober 2023
itu Dinas Pendidikan mengeluarkan SK kepengurusan komoditas guru pengajar utama revitalisasi bahasa daerah tahun 2003 sampai 2006. Jadi 3 tahun kepengurusannya. Sebenarnya kami kemarin minta cuma 1 tahun aja, Pak. Minta 1 tahun supaya bisa ada pergantian setahun, ganti lagi kepengurusan. Jadinya jangan samakan aja dengan komunitas yang lain sama 3 tahun. Nah, itu sejarah mengenai komunitas IMPD tadi ya, supaya kalian paham sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, masalah Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu ini sebenarnya tidak berbeda, tidak jauh beda dengan FLSF. Nah, cuma ini mungkin baru. Dan kebetulan di Tanah Bumbu ini pun yang pertama kali dilaksanakan. Sebenarnya kemarin itu dari Balai Bahasa tidak meminta kita melaksanakan secara meriah seperti ini. Kata Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Pak, kalau bisa dari Tanah Bumbu ada yang mewakili untuk mengikuti tingkat provinsi. Terserah mau sistem penunjukan langsung si A, si B, si D, si seterusnya. Tetapi ternyata kawan-kawan punya pandangan lain. Kita mencoba untuk seleksi, walaupun kami pada waktu itu tidak memiliki 1 rupiah pun dana untuk melaksanakan kegiatan. Sampai-sampai perjuangan teman-teman ini luar biasa. Berani patungan, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada berapa ribu untuk melaksanakan kegiatan awal. Alhamdulillah berkat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kita diberikan kucuran dana untuk melaksanakan kegiatan FTDI pada hari ini. Kita atur. Kemudian juga kita dapat bantuan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, juga bantuan dari Bank Kalsel, Syariah, juga ada beberapa bantuan yang tidak bisa kami sebutkan dalam kesempatan ini. Kami atas nama Komunitas Guru Pengajar Utama RPD mengucapkan ribuan terima kasih. Kalau seandainya pian karena membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, mungkin hari ini ulun tidak bisa berada di depan sini. Jadi berkat bantuan pian seberataan, berkat kerja keras, ini juga luar biasa. Kerja keras kawan-kawan ini. Walaupun SK itu turun 10 Oktober, hari ini tanggal 25 Oktober. Berarti umur kami itu belum balita lagi, masih bayi, 15 hari. Bayangkan 15 hari kami mempersiapkan kegiatan ini. Nah, luar biasa tuh, berarti sibuknya luar biasa. Sampai-sampai beberapa malam ini kawan-kawan itu sampai jam 12 malam untuk melaksanakan segala sesuatunya, baik administrasi maupun lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sebenarnya pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu ini hari ini adalah merupakan babak final. Babak final. Ini yang tampil pada hari ini adalah merupakan peserta-peserta terbaik yang sudah kami seleksi melalui media. Jadi kemarin itu bagi peserta yang pidato, kemudian kisah bahasa Banjar, Bapanduk, mereka mengirimkan video, dan video itu kami seleksi yang terbaik, itulah yang kami tampilkan pada hari ini. Kemudian juga ada tulisan puisi, kemudian tulisan kisah handap tadi, itu kami seleksi tulisannya. Ini yang terbaik kami tampilkan hari ini. Sampai hari ini jumlah peserta itu sebenarnya adalah 212 total. Bapandu yang ikut 19, Kisdap 70, puisi 59, pidato 25, bakisah 39. Ini luar biasa. Kami mengira dalam jangka waktu yang cukup relatif singkat ini mungkin tidak ada jumlah peserta. Sampai-sampai minus 2 hari deadline pendaftaran itu masih hati ini segeduk-geduk banget. Jumlah peserta masih sedikit. Ternyata orang Banjar itu memang suka di ujung-ujungnya. Nah, di ujung-ujungnya kami kewalahan. Waduh, ini peserta sampai 212. Nah, akhirnya kami bergerak dengan cepat untuk melakukan seleksi. Akhirnya terpilihlah 40 peserta yang hari ini merupakan putra-putri terbaik kita untuk tampil di final hari ini. Dan 40 peserta hari ini akan kami pilih melalui juri-juri yang sudah ditugaskan sebanyak 20 orang. Nantinya terdiri dari putra dan putri tingkat SD dan SMP untuk mewakili Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengikuti Festival Tunas Bangsa di tingkat provinsi. Ya, insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, itu untuk tingkat SD tanggal 7 sampai 9 November. Kemudian untuk SLTV tanggal 13 sampai tanggal 15.
Nah kemudian yang terakhir nih, mohon maaf ya, sebenarnya banyak mau sampaikan, Pak Adi sudah 3 jam. jadi dalam jangka waktu yang relatif cukup singkat ini pasti sudah banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Jadi kami mohon maaf apabila di mata pian banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan kami pada hari ini. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala SDN 2 Setunggur yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kira-kira ini yang dapat dulu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.